Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami di surga, Engkaulah pemilik hidup kami. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah sendiri dan kami ada satu kekuatan. Untuk itu kami merendahkan hati kami pada saat ini. Kami sangat ingin mendengarkan petunjuk firman-Mu yang kami percaya akan menjadi terang di dalam kehidupan kami, menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong kami semua untuk boleh menyerahkan segenap beban pikiran perasaan kami pada saat ini kepadamu. Supaya pada saat ini hati pikiran kami sepenuhnya terbuka untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali di tempat ini berbagi firman Tuhan. Sepertinya sekitar 1 tahun yang lalu saya berkhotbah di sini ya. Jadi saya bersyukur kita sudah dalam keadaan yang lebih baik, lebih banyak orang yang hadir juga. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sola Fide atau hanya oleh iman di dalam rangka memperingati hari reformasi ya, akhir Oktober. Untuk itu mari kita membuka Alkitab dari Galatia 2 ayat 15 sampai ke 21. Sebelum itu mari kita lihat pasal 1 ayat yang ke-6. Pasal 1 ayat yang ke-6 akan saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Mari kita baca ayat 15 sampai 21. Saya mengajak kita membaca pertanggapan, wanita membaca ayat yang ganjil, pria yang membaca ayat yang genap. 15 sampai 21, wanita membaca bersama saya ayat yang ganjil, pria membaca ayat yang genap. 1, 2, 3. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada yang kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mari kita lihat pasal 3 ayat 1 ya, suatu ayat yang sangat keras. Pasal 3 ayat 1 akan saya bacakan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, iman ya, apa itu iman? Saya mulai dengan satu pertanyaan. Apa ada Bapak Ibu yang datang ke sini disuruh bayar kursi? Ada? Ada? Tidak ada ya. Meskipun Natal, acara spesial, apa ada disuruh booking kursi? Tidak ada. Daftar mungkin ya, kadang-kadang untuk perayaan supaya
beli konsumsinya tidak berlebihan. Tapi tidak ada orang yang disuruh datang ke gereja suruh bayar kursi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, umpama andai kata jikalau ada di antara kita yang tokonya jualan kursi, nggak ada orang yang ya sudahlah saya bawa kursi sendiri biar saya kasih nama, biar nggak campur orang lain ya. Nggak ada. Orang yang paling kaya sekalipun nggak ada ceritanya bawa kursi sendiri di gereja, itu nggak ada. Itu berarti pengertian iman yang pertama adalah kita datang ke rumah Tuhan karena anugerah Tuhan. Kursi yang tersedia di sini semuanya sama, gratis. Oleh karena Allah yang memberikan anugerah sehingga kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kursi itu anugerah dan saudara boleh pakai, tidak ada orang yang bayar kursi di sini, siapapun dia dan berapa kayanya, berapa banyak kursi yang dia punya. Jadi pengertian iman yang pertama adalah kita itu cuma terima, gak ada modal dari kita. Lalu Bapak Ibu pertanyaan yang kedua, apakah ada Bapak Ibu ketika masuk ke gereja sebelum duduk itu lihat dulu kursinya itu rata enggak itu apa kakinya. Apa ada di antara Bapak Ibu yang kemudian duduk itu enggak langsung semua separuh dulu ya, dicoba-coba dulu, dipegang-pegang dulu kuat apa enggak. Ada yang periksa kursinya waktu mau duduk? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu datang lalu langsung duduk? Kenapa? Karena beriman. Karena beriman bahwa kursinya itu kuat. Beriman bahwa kursinya itu enggak jebol. Beriman bahwa kursi itu mampu menyangga bobot tubuh kita. Itu namanya iman. Iman itu artinya kita percaya dan mempercayakan diri kita langsung duduk semuanya. Itu namanya iman. Tanpa memeriksa kekuatannya, kuat apa enggak. Bahkan maaf kata kita enggak periksa ini ada virus Omicron apa enggak. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sebelum duduk semprot-semprot dulu gitu. Ada? Semprot-semprot dulu juga enggak apa-apa sih ya dari untuk kesehatan. Cuman ketika kita langsung duduk enggak periksa dan mempercayakan tubuh kita langsung duduk di situ, itulah namanya iman. Iman itu artinya kita pasrah tanpa banyak memeriksa, tanpa mempertanyakan, kita mempercayakan diri kita, itulah namanya iman. Bayangkan kalau kita imannya separuh-separuh dengan perbuatan, maka kita tadi sebelum duduk kita periksa dulu ya, lalu kita duduknya setengah sambil tahan-tahan dikit, jangan-jangan kalau saya duduk benar-benar nanti kalau jebol bagaimana. Hanya iman itu artinya kita betul-betul duduk mempercayakan diri, dan hanya iman itu artinya kita tahu kita datang di sini duduk di kursi itu bukan karena saya bayar, bukan karena saya cukup baik, bukan karena saya pelayanan di gereja, lalu kita duduk. Kita duduk di sini karena itu adalah anugerah. Bapak Ibu, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Suatu hal yang sebenarnya betul-betul menjadi penanda trademark kekristenan dengan yang lain. Tidak ada orang Kristen yang benar yang boleh mengatakan ya semua sama lah Bu, tujuannya Tuhan. Itu tidak benar. Kekristenan sangat berbeda dengan yang lain karena Bapak Ibu kita membaca di situ ada satu daftar. Alkitab mengatakan bahwa kita itu sudah mati di dalam dosa. Roma pasal 3 dan pasal 4. Yang kita percaya adalah di dalam Alkitab Allah mengatakan kita itu mati, bukan pingsan. Orang kalau mati itu berarti enggak bisa apa-apa. Ya mau dikasih makanan enak enggak bisa apa-apa, mau dikasih sampah dia juga enggak bisa protes. Itu namanya mati, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau pingsan itu mungkin saja bisa dia disadarkan. Kekristenan yang kita percaya Alkitab mengatakan bahwa kita itu sudah mati di dalam dosa. Artinya kita semua tidak ada kemampuan melakukan hal yang baik. Kita tidak ada kemampuan melakukan amal baik untuk bisa masuk surga. Karena itu kekristenan percaya bahwa
Kita selamat itu adalah karena anugerah 100%. Sedangkan yang lain itu percaya sebenarnya orang manusia itu hanya pingsan. Hanya dia itu perlu didorong untuk melakukan hal yang baik. Perlu dimotivasi untuk dia melakukan yang baik. Sehingga disadarkan dengan petunjuk, dengan agama supaya dia berbuat baik. Itu kalau agama atau yang lainnya. Tapi Kristen percaya kita itu sudah mati tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa kita itu perlunya juru selamat, bukan nabi dan guru. Kita percaya bahwa kita sebagai orang yang mati di dalam dosa, enggak bisa apa-apa, kita itu perlu orang yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, bukan orang yang memberikan petunjuk. Bukan orang, kalau orang pingsan kan dibangunin ya, bangun. Ya cepet-cepet kita jalan, kamu jalan lewat sini, lewat situ. Itu kalau pingsan, nah kalau mati ya enggak bisa. Oleh karena itu Alkitab mengatakan kita perlu Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Nabi dan guru tidak cukup bagi Tuhan. Kita memerlukan Allah yang adalah jalan, bukan petunjuk jalan. Kalau yang lain itu adalah mengajarkan jalannya itu ada 7, ada 5, ada 2, ada 8, ada 10 jalan menuju surga atau kebaikan. Tetapi kita, Tuhan Yesus kita mengatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Tuhan tahu kita tuh sudah mati, lah ditunjukin jalan orang mati yang gak bisa. Tetapi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi supaya selamat bagaimana? Berjalan bersama Yesus. Karena dia adalah jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah membuat bahwa di dalam kekristenan ini ada satu jaminan keselamatan. Karena yang dibutuhkan adalah iman percaya kita. Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu sangat situasional, tetapi keselamatan itu adalah karena iman percaya kepada Yesus Juru Selamat yang memberikan jalan, itu sebabnya. Maka keselamatan di dalam kekristenan itu adalah suatu jaminan. Ketika orang Kristen itu dipanggil Tuhan, maka kita tidak mengatakan ya, mudah-mudahan diterima. Itu kita tidak memakai kalimat itu. Tapi kalau di dalam pemberitahuan kedukaan orang Kristen, kalimat pertamanya bunyinya bagaimana? Hah? Info duka orang Kristen kalau di koran atau ini, kalimatnya berbunyi, telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Sudah pulang ke rumah, pasti nyampe rumah bapaknya kok. Ya bukan telah piknik tur ke Bali, ke Singapura. Ya. Telah berpulang ke rumah, ada satu kepastian. Karena yang pasti adalah tuan rumahnya yang nganterin itu Yesus, jadi pasti nyampe. Bukan mudah-mudahan suruh nyari sendiri, itu enggak pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu trademark kekristenan yang saudara dan saya harus mengerti dan pegang. Sehingga kita tidak akan pernah mengatakan sama lah Bu jalannya, ya lewat kiri lewat kanan pokoknya tujuannya sama. Enggak sama ya. Jadi itu adalah suatu trademark, karena itu hari reformasi itu amat sangat penting. Karena itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Karena itu Martin Luther itu kan mengadakan reformasi itu luar biasa berpengaruh Bapak Ibu. Bukan suatu hal yang enggak penting ya. Sangat penting karena sangat merubah tatanan, dan hari ini kita membaca di dalam firman Tuhan tadi pasal 1 ayat 6. Paulus mengatakan, aku ini heran. Kok bisa kamu itu beralih kepada Injil yang lain? Pasal 3 ayat 1 dia pakai kata-kata yang keras dan kasar, apa Bapak Ibu masih ingat tadi? Orang Galatia yang bodoh. Jadi masalah ini sangat prinsip ketika orang Kristen beranggapan bahwa keselamatan itu anugerah ditambah perbuatan baik. Kelihatannya kan enggak apa-apa kan? Tapi bagi Rasul Paulus itu adalah mengherankan dan bodoh sekali. Bodoh sekali. Karena
Kekristenan itu mengajarkan dan kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah semata-mata. Dan sola fide, hanya iman. Hanya iman. Nah, iman itu apa? Isi daripada iman dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saya beriman. Iman itu apa sih? Iman itu isinya dua hal ini. Iman bahwa Yesus anak Allah sendiri yang dari sorga itu mencintai saya. Dan dia sudah menyerahkan dirinya untuk aku. Iman itu artinya Bapak Ibu, kita dicintai. Allah itu mencintai saudara dan saya. Itulah isi iman. Isi iman yang memberikan kepada kita satu sukacita dan syukur karena kita itu dicintai, bukan dituntut harus baik. Iman itu bukan kamu harus lewat sana lewat sini. Tetapi iman adalah Allah, anak Allah itu mencintai aku. Bapak Ibu perhatikan di sini kata yang dipakai adalah aku. Artinya secara pribadi dan kata ganti orang pertama. Kalau misalnya di sini Bapak Jokowi Presiden mengasihi pos PI VTI, ya, itu belum personal. Tapi kalau Presiden itu mengasihi Pendeta Hendy, nah itu baru personal. Sehingga iman itu artinya anak Allah itu mengasihi aku, itu berbicara mengasihi saudara dan saya masing-masing secara pribadi, tidak grosiran. Lalu kita perhatikan di sini mengasihi aku dan menyerahkan dirinya itu berarti yang aktif adalah Allah, bukan kita. Allah itu mengasihi enggak cuma perasaan tetapi dia berbuat. Dia menyerahkan dirinya untuk aku. Ada banyak kata-kata cinta kasih, tetapi tidak banyak orang yang betul-betul menyatakan cintanya dengan perbuatan. Sehingga dua kalimat ini sangat penting karena Allah mengasihi aku, suatu pernyataan, perasaan, afeksi, tetapi juga perbuatan. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi sola fide hanya iman. Iman itu artinya kita percaya bahwa Allah itu mencintai saudara dan saya. Dan Tuhan itu sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Itulah iman kita Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya apa imanmu? Saya beriman bahwa Tuhan mencintai saya dan Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk saya. Itu iman kita. Jadi jangan iman yang lain ya. Jadi kita beriman kita itu dicintai. Bapak Ibu, itu ada suatu kebahagiaan luar biasa kalau kita sadar kita itu dicintai. Bagi yang muda mencari-cari pasangan atau pacar, satu kali kalau menemukan orang yang mencintai kita apa adanya, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika orang sudah menikah, kadangkala kita itu merasa pernikahan itu adalah satu perjanjian untung rugi. Selama kamu baik, saya baik. Kalau kamu nggak baik, ya tunggu ya 1, 2, 3, 4, 7 kali, ya aku juga bisa nggak baik. Aku juga bisa lebih jahat dari kamu gitu. Dunia ini semakin sedikit memberikan cinta kasih tanpa syarat. Itu yang membuat saudara dan saya sulit percaya kalau Tuhan itu baik kepada kita tanpa syarat. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini intinya satu. Tuhan mencintai saudara dan saya. Allah mencintai kita dan Allah sudah menyerahkan diri. Oleh karena itu mari kita berbahagia, bersyukur. Kristen ke gereja itu bukan kewajiban, bukan beban, bukan syarat, bukan. Kekristenan itu adalah kita menerima cinta kasih yang terbesar. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang itu senang menerima yang namanya door prize. Bapak Ibu pernah ada yang sini ada yang pernah terima hadiah door prize? Ada?
Apakah itu payung, apa itu gelas, oh yang bagus TV ya, ada yang sepeda motor gitu. Ada yang pernah terima? Coba angkat tangan. Pernah? Oh ya, yang belakang pernah. Ibu pernah. Gimana perasaannya terima door prize? Senang. Senang karena apa? Kenapa? Dapat hadiah. Senang karena tidak terduga ya. Saya pernah kenal itu satu orang yang punya pabrik besar ya. Lalu dia tuh dapat door prize, dapat mangkok. Bapak-bapak loh ya punya perusahaan. Dia cerita, Bu Mevang saya senang luar biasa dapat door prize mangkok. Dia bilang, saya kan bilang lah Bapak ini buat apa mangkok ya. Bukan gitu, saya terus nggak pernah dapat gratis itu. Nggak pernah dapat gratis. Dalam hidup saya Bu Mevang, saya punya karena saya kerja keras. Sehingga dapat mangkok aja, saya senangnya luar biasa. Bapak Ibu, dunia ini jarang memberi gratis sehingga kita itu nggak percaya, tetapi kalau sudah menerima itu luar biasa senangnya. Nah, kemarin saya juga baru menghadiri pernikahan ya, itu pernikahan cincin diberikan ya, memberikan kepada pengantin pria, pengantin wanita. Cincin ini tidak berujung, melambangkan cinta kasihku kepadamu yang tiada ujung. Itu indah ya, betapa indahnya. Kalau kita menikah ada satu jaminan bahwa dia akan menerima saya kaya, miskin, sehat, sakit, itu senangnya luar biasa. Sangat mengkhawatirkan kalau dia gak janjinya ya kalau sehat, kalau kaya baru terima, kalau miskin dan sakit saya buang. Nah, itu mengerikan sekali ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara saya betul-betul seperti cincin itu, tidak berujung. Tidak tergantung berapa baiknya saudara. Kita masih berdosa saja dia udah cinta. Apalagi kalau kita sudah menjadi anaknya, ada kalanya kita jatuh bangun, cinta kasih Tuhan itu menerima saudara apa adanya. Itulah iman. Sehingga langkah iman yang diberikan contoh di sini adalah yang pertama-tama itu percaya, ya, percaya. Percaya kepada Kristus Yesus. Ya, namun aku hidup, tetapi hidupku yang kuhidupin adalah aku percaya di dalam Yesus yang hidup di dalam hidupku. Iman bahwa Allah mengasihi aku, maka kita yang bisa kita lakukan adalah kita percaya. Percaya itu artinya bukan cuma secara konsep percaya, setuju, tetapi percaya itu adalah mempercayakan diri. Seperti tadi, kursi kalau Bapak Ibu percaya bahwa kursi itu kuat, kita akan duduk di situ dengan nyaman. Enggak separuh duduk, enggak sebentar-bentar periksa. Kita duduk itu artinya mempercayakan diri. Memasukkan diri kita di situ dan tenang. Itu namanya iman atau mempercayakan diri. Artinya Bapak Ibu ketika duduk di situ ya rileks, bukan tegang ya. Kapan-kapan kalau kursinya goyang atau jatuh. Langkah iman itu artinya kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan kepada kebaikan kita dan bukan kepada usaha kemampuan diri kita sendiri. Jadi artinya ketika kita berdoa setiap hari, yang kita lakukan adalah Tuhan saya mempercayakan diri kepadamu. Hari ini saya bisa menjalani hari Minggu ini, minggu depan, tahun depan, karena saya mempercayakan diri kepadamu. Bukan berdasarkan kekuatan dan kebaikan saya. Bapak Ibu, oleh karena itu mempercayakan diri itu membuat saudara dan saya itu seharusnya menjadi orang yang rendah hati. Kadangkala kita berpikir kalau kita terima gratis ya senang, mestinya senang ya. Tapi kalau dipikir-pikir lebih jauh enggak selalu begitu. Misalnya ya, saya pernah itu ada pernikahan itu yang wanita ya kebetulan dari keluarga yang sangat-sangat kaya.
Yang pria itu dari keluarga yang tidak punya, lalu menikah. Semua orang bilang kepada yang pria, oh beruntung kamu ya dapat durian jatuh ya, gak dapat anaknya, dapat keluarganya. Wah hebat ya, udah gak usah khawatir memikirkan hidup ini. Bapak Ibu, kalau yang pria itu kebetulan anaknya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu betul-betul 100% merasa haleluya, saya dapat mantu konglomerat? Apakah begitu? Ketika banyak orang memberikan selamat kepada mempelai pria, ya selamat kamu dapat cewek cantik, anaknya orang kaya. Menurut Bapak Ibu apakah dia 100% senang? Hah? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena apa? Dia merasa memasuki pernikahan ini gak bawa apa-apa. Itu membuat dia merasa minder, ya. Apalagi dia pria. Loh, saya pria kok enggak modal apa-apa, semua dimodali yang perempuan. Itu membuat dia tidak punya harga diri. Itu membuat dia, bagaimana Bu saya ini nanti jadi orang. Lah kok nanya jadi orang bagaimana ya? Ya mestinya seneng. Enggak Bu, ya, saya enggak enak. Bayangkan kok masuk pernikahan seperti itu, seumur hidup ya enggak boleh cuma sebulan setahun. Itu membuat dia memasuki pernikahan itu betul-betul dia harus rendah hati, sadar dia tidak punya apa-apa. Itu membuat dia mungkin dia akan nunduk gini ya, enggak berani banyak macam-macam. Enggak ada lagi gengsinya, harga diri, enggak bisa. Karena apa? Dia hanya menerima. Jadi Bapak Ibu, hanya iman, hanya terima gratis, ternyata tidak langsung membuat saudara dan saya itu menerima dan percaya. Karena kita itu manusia itu pada dasarnya sombong. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, aku nih heran, kamu itu dikasih gratis kok enggak mau. Keselamatan itu gratis, tapi kamu enggak mau menambahkan perbuatan baik. Ya sudah percaya Yesus tapi plus melakukan Taurat plus sunat. Rasul Paulus heran, kok heran kamu kok gitu, dikasih gratis kok mau menambahkan sesuatu. Pasal 3 ayat 1 katakan orang Galatia kamu itu bodoh sekali. Bodoh. Yesus Kristus sudah mati diluluskan dengan jelas di depan kamu. Lah kok kamu masih mau menambahkan sesuatu? Rasul Paulus heran dan menganggap kita itu bodoh karena apa? Kita manusia itu pada dasarnya Bapak Ibu kita itu tidak mau direndahkan. Ketika kekristenan memberitahu kamu masuk surga itu karena anugerah semata bukan karena kamu baik. Itu sebabnya kalau kita sadar betul-betul kita orang Kristen 100% anugerah seharusnya membuat kita itu menjadi orang tuh rendah hati. Seharusnya kita semua kalau berdoa Tuhan tolong Tuhan ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Kalau kita sadar sepenuhnya anugerah maka kita tuh akan memandang Tuhan dan merendahkan diri memandang salib. Orang Kristen yang sadar sepenuhnya anugerah, sepenuhnya iman tidak akan pernah menjadi orang yang sombong, melihat ke atas, menuntut Tuhan. Ya. Tuhan, aku kurang apa Tuhan? Kalau Tuhan baik, jawab doa saya. Kenapa Tuhan begini begitu? Itu orang yang menagih menuntut Tuhan, mendongakkan kepalanya, itu orang yang belum menerima anugerah. Orang yang sadar menerima anugerah sepenuhnya, bahagia bersyukur plus rendah hati. Tidak mungkin menjadi orang yang sombong. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita betul-betul perlu sadar apa artinya anugerah. Sehingga di dalam ayat yang terakhir, aku tidak menolak kasih karunia Allah.
Itu berarti saudara sekalian, saudara dan saya betul-betul tidak sumbang apapun. Sepenuhnya kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia yang dipakai di sini adalah satu kata yang merupakan penjelasan kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang sangat besar diberikan pada orang yang sangat tidak layak. Itu artinya kasih karunia. Sederhananya kasih karunia itu adalah seperti seorang pengemis yang menerima sedekah begitu besar. Kalau kita orang di pinggir jalan mengemis, kita kasih 1.000 rupiah, 5.000, 10.000 ya, dia senang. Tapi kalau misalnya kepada pengemis pinggir jalan, Pak ikut ke rumah saya, mulai hari ini Bapak tinggal di rumah saya. Itu namanya kasih karunia. Pemberian yang sangat besar diterima oleh orang yang sangat tidak layak. Jadi Rasul Paulus ketika mengatakan aku tidak menolak kasih karunia, itu artinya aku tidak menolak kenyataan bahwa aku adalah pengemis di hadapan Tuhan. Itu sebabnya rendah hati sehingga dia mengatakan hidupku ini pun bukan hidupku tetapi hidup di dalam anak Allah. Seperti pengantin yang saya ceritakan. Dia bisa menikah itu sekarang sudah hampir gak ada lagi dia. Dia masuk ke dalam keluarga yang kaya raya itu di mana dia harus ikut semuanya di situ. Kalau dia positif dan benar ya menerima dan berbuat baik. Kalau dia gak bisa terima tadi kan gaya-gaya sombong-sombong ya. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi langkah iman yang kedua adalah hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Yang artinya hidup bersama Kristus untuk Allah. Jadi Bapak Ibu di sini bukan gini, aku hidup di dalam Kristus, bukan itu bahkan. Ya. Hanya iman dikatakan Kristus hidup di dalam aku. Bukan aku hidup di dalam Kristus. Ya, aku hidup di dalam Kristus itu ada pengertian kita berusaha hidup di dalam Kristus. Tapi Rasul Paulus dalam menekankan mengenai anugerah ini dia mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku yang hidup di dalam Kristus tetapi Kristus itu hidup di dalam aku. Jadi itu berarti Kristus yang maha besar itu menguasai sepenuhnya hidupku. Kristus hidup di dalam aku. Itu artinya kehidupan yang sepenuhnya bersama dengan Kristus untuk Allah. Jadi Kristus yang hidup di dalam aku bukan untuk melayani aku. Jadi kalau Kristus hidup di dalam aku, ya sudah silakan layani saya Kristus. Tapi di sini katakan Kristus yang hidup di dalam aku untuk Allah. Ini memang perlu penjelasan yang begitu panjang ya, tetapi intinya adalah Kristus hidup di dalam aku sehingga karena dia begitu besar kita begitu kecil maka sepenuhnya hidup kita ini dikuasai oleh Kristus. Bukan dalam pengertian lalu kita Yesus Raja, dia hidup bersama dengan aku jadi anak raja, bahkan aku sekarang raja, Kristus yang mesti ngikutin aku. Tetapi Kristus hidup di dalam aku, kita hidup untuk Allah. Dalam tanda kutip bersama dengan Yesus melayani Allah Bapa. Dan di situ dia juga memakai kata disalibkan bersama Kristus. Kristus di dalam aku bersama-sama melayani Bapa dan bersama-sama disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya bersama dengan Yesus menjalankan kehendak Bapa. Kristus disalib itu adalah kehendak Allah Bapa ya untuk menjadi juru selamat. Sehingga kalau kita disalibkan bersama Kristus artinya bersama dengan Tuhan Yesus dalam tanda kutip bersama-sama melakukan kehendak Allah Bapa di dalam dunia ini. Itu berarti sederhananya kehidupan kita bukan lagi
Saya. Tapi depan kita adalah Dia. Di dalam hidup ini sekarang kiri kanan depan belakang kita itu yang sangat mengutamakan saya ya, akuisme. Jadi banyak orang sekarang yang semuanya di customize, semuanya bisa disesuaikan dengan diri kita, pakai nama kita itu gampang sekali. Sehingga orang sekarang itu makin meninggikan diri. Orang sekarang itu makin menunjukkan eksistensi diri. Orang sekarang itu makin narsis. Ya, salah satu contohnya orang misalnya suka selfie ya. Oke, saudara pernah nggak ketemu ya orang di sebelah kita tuh dikit-dikit selfie, ya, betul gini selfie, dikit-dikit selfie. Orang itu memuja diri. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kalau kita sepenuhnya menerima itu berarti hidup kita bukan tentang saya, aku senangnya apa, aku cocoknya apa. Tapi hidup kita adalah yang penting Tuhan itu senangnya apa. Bukan saya tetapi Tuhan dan Tuhan. Itu berarti sederhananya juga kita belajar diet. Diet itu artinya mengatur pola makan. Diet kesenangan duniawi. Artinya ketika orang di sekitar kita itu sibuk menyenangkan diri sendiri, maka kita seharusnya sibuk menyenangkan Tuhan. Orang di sekitar kita itu sibuk menyenangkan diri sendiri. Dan sekarang Bapak Ibu boleh melihat bahwa banyak toko pabrik tutup, tetapi sepanjang jalan itu banyak toko berubah menjadi tempat makan. Ya, tempat makan. Salah satu analisa sosiologis kenapa sekarang banyak tempat makan di tengah orang stres. Karena makan itu adalah hiburan kenikmatan yang bisa dijangkau. Ya, artinya nggak perlu kaya, kita kalau mau enak ya kita capek banyak masalah, kita tuh mau enak menghibur diri itu makan. Dengan segala variasi harga. Jadi orang sekarang mengenakkan diri dengan makan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah berdarah-darah untuk kita memberikan yang gratis. Maka kita kalau sebagai orang yang tahu terima kasih, kita juga menjadi orang yang mengatur pola makanan, pikiran dan perasaan kita. Tidak mengumbar seperti orang di sekitar kita itu pokoknya enak, pokoknya senang. Tapi kita memikirkan apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lihat, saya makan, saya konsumsi untuk pikiran, perasaan dan kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu, hanya iman. Itu artinya kita tahu jelas apa yang membuat kita bisa masuk surga. Umpama andai kata kita masuk surga, di depan gerbang surga itu ada Petrus ya, biasanya yang dikatakan menjaga pintu gerbang. Dia akan tanya, apa yang bisa membuat mau masuk surga? Ada 5 jawaban, kira-kira nomor berapa jawaban kita? Ada yang menjawab nomor 1, angkat tangan. Siapa yang merasa jawaban nomor 2 itu benar? Coba angkat tangan. Siapa merasa jawaban nomor 2 itu angkat tangan? Yang benar nomor 2, angkat tangan. Nah, sepertiga. Siapa yang merasa jawaban nomor 3 yang benar, yang bisa kita membuat kita masuk surga? Ada? Jawaban nomor 4? Jawaban nomor 5. Jadi yang benar nomor berapa? Nomor 2 ya, jadi lulus ujian udah. Jadi khotbah boleh selesai. Jadi Bapak Ibu, besok-besok kalau masuk surga tanya username-nya siapa? Jawab Yesus. Bukan saya. Kamu siapa? Enggak ada yang kenal ya. Username Yesus, lalu tanya, dari mana kamu yakin? Ya passwordnya iman. Ya hanya iman. Iman bahwa Yesus mencintai saya. Yesus sudah bayar dosa saya, jadi saya boleh masuk. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan yang paling berharga, yaitu kasih karunia mati untuk kami sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan tolong kami setiap hari semakin sadar apa artinya anugerah keselamatan. Sehingga kami menjadi orang yang mantap,
yakin cinta kasih Tuhan, sehingga kami juga menjadi mantap yakin iman kami dan tidak pernah menjual iman. Tuhan menolong jemaat-Mu semua di tempat ini Tuhan, semuanya bersukacita, bersyukur karena dikasihi dan semakin rendah hati mengikuti Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.